warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Dr. Maria Ulfa SSI MSI serta yang kami muliakan para teman-teman program studi pendidikan sejarah yang dirahmati Allah. Saya Lita Sofiana selaku pembawa acara pada hari ini yang akan membantu jalannya acara tausiah yang insya Allah akan dilanjut. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mohon untuk teman-teman buka Quran surat Al-Quran. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dibawakan oleh kalian. Untuk saudara, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Dr. Maria Ulfa SSI MSI selaku dosen agama serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pandangan mengenai salah satu aspek penting dalam kehidupan mahasiswa atau mahasiswi muslim, yaitu peranan fungsi masjid di kampus. Masjid universitas bukan hanya sekadar struktur fisik, tetapi juga merupakan pusat untuk beribadah, belajar, dan pengembangan spiritual yang menjadi inti dari aktivitas keislaman dunia akademis.
Perguruan tinggi memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan membina akademik mahasiswa. Selain aspek akademis, kampus juga Perguruan tinggi memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan membina akademik mahasiswa. Selain aspek akademis, kampus juga berperan dalam membentuk karakter secara emosional dan spiritual. Ini sangat penting mengingat perkembangan zaman yang kian kuat menuju era digital dan kebebasan global. Keberagaman Indonesia bisa menjadi sumber perpecahan jika tidak diimbangi dengan kesadaran terhadap perbedaan dan sikap saling menghormati untuk hidup berdampingan sebagai warga negara. Dalam konteks ini, Masjid Kampus memegang peran strategis dalam meningkatkan pemahaman keagamaan mahasiswa dengan perspektif Islam yang membawa rahmat bagi semua. Masjid Kampus adalah elemen kecil dari sebuah perguruan tinggi. Meskipun demikian, kontribusi Masjid Kampus dalam membentuk mahasiswa yang berintegritas sangatlah signifikan. Masjid Kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi kini telah menjadi pusat berbagai aktivitas mahasiswa yang melibatkan berbagai organisasi dan kegiatan. Organisasi dan kegiatan yang beroperasi di bawah naungan masjid dapat lebih dioptimalkan untuk menciptakan mahasiswa yang berintegritas. Dalam usaha membangun mahasiswa berintegritas, Masjid Kampus setidaknya dapat memanfaatkan dua aspek, yaitu fungsi spiritual masjid dan lembaga yang ada di dalamnya. Masjid Kampus memiliki posisi yang penting dalam membentuk karakter mahasiswa demi menciptakan peradaban Indonesia yang lebih baik. Di dalam lingkungan kampus, semua ide, pengetahuan, semangat, harapan, aksi, dan kontribusi bersatu. Masjid di lingkungan kampus memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan dan memperkuat budaya Islam di kalangan mahasiswa. Selain berfungsi sebagai pusat spiritual, Masjid Kampus juga memiliki lokasi strategis untuk menghubungkan nilai-nilai Islam dengan kehidupan akademik. Di antaranya adalah sebagai pusat pendidikan keislaman, membangun karakter mahasiswa yang islami, sebagai tempat diskusi dan pertukaran ide, dan yang terakhir menghidupkan nilai-nilai sosial dalam Islam. Jadi peran dan fungsi masjid di kampus bukan hanya sekadar tempat ibadah biasa, melainkan juga berperan sebagai pusat kegiatan yang beragam dan saling terkait, yang secara mendalam menghubungkan nilai-nilai spiritual melalui berbagai aktivitas keagamaan seperti sholat bersama, pembelajaran Al-Quran, dan pengajian rutin yang memperdalam hubungan dengan Tuhan. Di samping itu, masjid juga memberikan kontribusi terhadap aspek intelektual melalui diskusi ilmiah, seminar-seminar Islam, dan lokakarya yang mendorong cara berpikir kritis serta inovatif di bidang pengetahuan. Selain itu, elemen sosial juga terjalin melalui interaksi antar anggota kampus yang membangun rasa solidaritas, empati, dan jaringan sosial yang kokoh. Dengan demikian, Masjid Kampus memiliki peran yang sangat penting dan kompleks dalam dunia pendidikan tinggi, menjadikannya agen perubahan yang mampu membawa transformasi dalam membentuk budaya Islam yang relevan dengan tantangan zaman modern seperti teknologi digital dan isu-isu sosial terkini. Selain itu, masjid ini bersifat inklusif untuk seluruh kalangan tanpa memandang latar belakang etnis, jenis kelamin, atau status sosial. Aktivitasnya juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan kegiatan amal, pembentukan karakter, dan program pengembangan diri yang berfokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Oleh karena itu, mari kita gunakan potensi luar biasa dari Masjid Kampus ini untuk menjadi siswa yang tidak hanya sukses dalam bidang akademik dan keterampilan teknis yang tinggi, tetapi juga unggul dalam akhlak melalui pembentukan karakter baik seperti kejujuran, kesabaran, serta kepedulian sosial, dan memiliki iman yang mendalam yang akan menuntun kita
menuju kehidupan yang lebih berarti dan bermanfaat bagi masyarakat, sejalan dengan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini maksimal 3 pertanyaan. Untuk Bertanya. silakan angkat tangan dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Rofi, Zahra, Noval. Jadi dari ceramah tadi saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar masjid dalam menghadapi generasi Z yang kayak digital native atau melek teknologi dan partisipatif? Kan itu juga gimana solusinya? Bertanya, apa dampak dari kegiatan Masjid Kampus itu terhadap perkembangan karakter keislaman mahasiswa? Apa dampak dari kegiatan Masjid Kampus terhadap perkembangan karakter keislaman mahasiswa? Bertanya, tadi kan Pak Dian sudah menyampaikan bahwa masjid itu bukan hanya untuk tempat sholat saja. Nah, bagaimana masjid kampus itu bisa jadi pusat pengembangan karakter mahasiswa? Oke, tadi kan Pak Dian sudah menjelaskan bahwa masjid itu bukan hanya untuk tempat beribadah saja. Nah, coba jelaskan bagaimana masjid kampus itu bisa jadi pusat pengembangan karakternya mahasiswa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rofi. Untuk pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang dihadapi Masjid Kampus dalam menjangkau generasi Z yang dikenal sebagai digital natif dan partisipatif? Nah, untuk tantangan terbesarnya itu terletak pada kesenjangan dalam adaptasi teknologi, relevansi konten, dan pendekatan komunikasi. Gen Z yang dikenal sebagai digital natif dan sangat partisipatif cenderung menganggap masjid itu sebagai ruang yang eksklusif dan kurang adaptif terhadap ekspresi dan cara berinteraksi mereka. Apakah ada sanggahan solusi? Itu melalui pendekatan yang adaptif dan inovatif seperti mengoptimalkan media digital dan yang kedua itu program yang relevan dan partisipatif dan menciptakan ruang inklusif. Ini menjawab pertanyaan dari Zahra. Jadi pertanyaannya itu apa dampak dari kegiatan Masjid Kampus terhadap perkembangan karakter keislaman mahasiswa? Jadi dampaknya yaitu kegiatan Masjid Kampus itu berdampak besar pada perkembangan karakter
sesi tanya jawab saya cukupkan di sini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada